Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Tikatul Maula, dosen pengampu mata kuliah Islamic e-Business pada program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Madura. Baik, pada kesempatan kali ini, tepatnya pada pertemuan keempat, kita akan membahas topik tentang e-business dan e-commerce menurut perspektif Islam. Jadi selama 5 menit ke depan kita akan membahas apa sih perbedaan keduanya dan bagaimana kedua hal tersebut dipandang dari perspektif Islam. Jadi, e-business atau electronic business adalah seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital dan internet. Ini mencakup seluruh proses dari pemasaran, penjualan, pembayaran, hingga layanan purna jual. Semuanya dilakukan secara elektronik. Sedangkan e-commerce adalah bagian yang lebih spesifik dari e-business. Jika e-business adalah payung besar yang mencakup semua transaksi digital, maka e-commerce fokus pada transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat telah menjadi bagian dari e-business. Ketika membeli di marketplace, membayar tagihan melalui aplikasi atau menyewa jasa online, semua itu adalah e-business. Sementara itu, platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada adalah contoh nyata e-commerce yang mengubah cara masyarakat berbelanja saat ini. Nah, yang membedakan e-business dari perspektif Islam dan konvensional adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Islam tidak melarang perdagangan online. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang yang menghargai kejujuran dalam berbisnis. Ada 5 prinsip penting dalam e-business Islami. Yang pertama adalah kejujuran atau as-siddiq. Jujur dalam mendeskripsikan produk tanpa menambah atau mengurangi informasi. Foto produk harus sesuai dengan kenyataan. Kedua, keadilan atau al-adl. Harga yang ditetapkan harus fair dan adil, tidak mengeksploitasi pembeli maupun merugikan diri sendiri. Ketiga adalah amanah atau kepercayaan. Tepati janji kepada pembeli, termasuk waktu pengiriman dan kualitas produk. Keempat adalah kehalalan, yaitu memastikan semua produk dan proses operasional yang dijalankan sepenuhnya halal. Yang kelima adalah larangan riba atau bunga. Hindari sistem yang mengandung riba. Jika menggunakan cicilan, maka pastikan sesuai dengan syariah Islam. Sekarang coba bayangkan seorang penjual produk fashion muslim, khususnya hijab berkualitas. Dalam deskripsi, tuliskan bahan, ukuran, varian warna, dan cara perawatan. Sertakan foto dari berbagai sudut tanpa editing berlebihan. Ini adalah penerapan kejujuran. Kedua, tetapkan harga yang adil. Hitung biaya bahan, produksi, dan keuntungan yang wajar tanpa menaikkan harga drastis hanya karena trending. Ketiga, jelaskan semua biaya secara detail. Tampilkan biaya ongkir berdasarkan zona, biaya pelayanan, dan packaging sebelum pembeli melakukan pembayaran. Dari contoh ini, e-commerce Islami bukan hanya tentang keuntungan finansial saja, tetapi membangun kepercayaan dan reputasi jangka panjang yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, e-business dan e-commerce adalah peluang yang sangat besar pada zaman digital ini. Tetapi sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk tidak mengejar keuntungan materi saja. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa setiap transaksi, setiap interaksi dengan pelanggan itu adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan nilai-nilai Islam yang baik seperti kejujuran, keadilan, dan juga kehalalan. Terutama yang terpenting adalah jauhi riba. Karena pada akhirnya bisnis yang sejati atau kesuksesan bisnis yang sejati itu tidak diukur dari seberapa banyak profit yang kita dapat, tetapi bagaimana kita memberikan dampak positif kepada masyarakat sambil tetap menjunjung tinggi dan menjalankan nilai-nilai Islam dalam praktiknya. Nah, itulah pembahasan kita tentang e-business dan e-commerce dalam perspektif Islam. Semoga materi tersebut bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan bisa tulis di kolom komentar atau kita bisa berdiskusi di kelas. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.